Baik, memasuki sesi presentasi. Untuk peserta saudara Arya Diza Gunawan, dipersilakan untuk memulai presentasinya. Oke, selamat pagi kepada Prof. Toto sebagai reviewer, Pak Alifra, Pak Baktiar, serta rekan-rekan sekalian. Izinkan saya pada hari ini untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Kajian Ruang dengan Kualitas Cahaya Pembangkit Persepsi Spiritual Menggunakan Virtual Reality. Pada kali ini, konten presentasinya akan terdiri dari 9 poin, seperti yang sudah tertera, dimulai dari latar belakang hingga diakhiri dengan kesimpulan. Pertama, latar belakang. Jadi yang melatar belakangi penelitian ini adalah kegelisahan penulis mengenai isu serta masalah terkait spiritualitas pada manusia modern, termasuk saya sendiri, yang kemudian saya coba ringkas menjadi 5 poin, yakni kebutuhan spiritual manusia untuk bertahan hidup, teknologi dan keseharian yang serba cepat, gaya hidup manusia modern memenuhi kebutuhan fisik, namun seringkali melupakan kebutuhan spiritual, arsitektur sebagai pemenuh kebutuhan ruang, serta cahaya sebagai elemen ruang yang dapat membangkitkan persepsi spiritual. Lalu pertanyaan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada 2, yakni seperti apa kualitas fisik cahaya yang dapat membangkitkan persepsi spiritual, seperti apa elemen ruang yang dapat menghasilkan kualitas fisik cahaya yang dapat membangkitkan persepsi spiritual. Lalu ini kerangka penelitian yang digunakan. Singkat saja, intinya metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimental dengan objek berupa model ruang yang ditampilkan menggunakan teknologi virtual reality dengan didasari teori dari studi pustaka meliputi 3 topik utama, yaitu ruang sakral, teori cahaya, dan teori persepsi. Kemudian dilakukan analisis sebagai mengenai kualitas fisik cahaya yang dapat membangkitkan persepsi tersebut dalam ruang yang dapat menghasilkan kualitas cahaya tersebut untuk kemudian ditarik menjadi kesimpulan. Lalu digunakan kerangka konseptual dari hasil studi pustaka. Kerangka konseptualnya didasari oleh 3 teori utama tentang kualitas cahaya, cahaya sebagai elemen dalam ruang sakral, dan persepsi, yang kemudian dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan saat proses pembuatan model ruang yang berikutnya dianalisis menggunakan kriteria evaluasi dari beberapa studi pustaka untuk pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan. Lalu ini adalah model ruang. Ini sekarang akan dibahas model ruangnya. Jadi model ruang ini pembuatannya menggunakan beberapa software, yaitu Rhinoceros, Grasshopper, SketchUp, dan Kubiti, hingga akhirnya siap untuk dipresentasikan kepada partisipan. Nah, ini penggunaan Honeybee-nya. Honeybee ini digunakan untuk mendapatkan gambaran distribusi cahaya yang diperkirakan ketika membuat ruangnya untuk mendukung validasi dari data yang didapat. Lalu ini adalah model ruang yang digunakan, 3D-nya, serta view yang digunakan yang kelak akan di-render dan dipresentasikan kepada partisipan. Ini ada beberapa proses R&D-nya dari penggunaan material serta penempatan pembukaan pada ruangan dan efeknya pada model ruang itu sendiri. Lalu model ruangnya kemudian dibagi menjadi berdasarkan posisi bukaan menjadi 3 dengan kode 01, 02, 03, yaitu di tengah, di sudut, dan di sisi. Lalu proporsi besaran bukaan yang dibedakan menjadi 2, yang kemudian menghasilkan ada 12 model ruang yang diujikan. Lalu pengumpulan datanya menggunakan lembar kuesioner yang kelak akan diisi oleh penulis ketika partisipan mengalami ruang menggunakan kacamata virtual reality. Nah, ini kacamata yang digunakan Samsung Oculus, dan ini beberapa responden, ada 10 responden, 5 pria dan 5 wanita, supaya adil dalam pengambilan datanya, tidak ada keberatan akan sisi tertentu, dan ada diversifikasi agama juga agar tidak ada keabu-abuan dari sisi itu juga. Dan kemudian diisikan hasilnya dalam kuesioner tadi.
Lalu ini ada beberapa video, namun sepertinya akan saya skip dulu. Dan ini ada contoh form kuesioner yang telah diisi, yang menggunakan skala dari tidak spiritual hingga sangat spiritual yang kelak akan digunakan untuk kuantitatif, analisis secara kuantitatif. Lalu ini proses analisis datanya dibagi menjadi 4 tahap, yaitu pengolahan data hasil kuesioner dan pengelompokan model ruang, perbandingan bentuk ruang, hingga akhirnya ditutup dengan model ruang bagaimana yang dapat membangkitkan persepsi spiritual. Nah, ini hasil dari kuesioner tadi. Setelah dilakukan kuantifikasi, hasilnya didapat data seperti ini dan diambil data atau angka yang paling besar sebagai representatif dari ruangan tersebut untuk pengelompokan lebih lanjut. Nah, dari data tersebut, dari 12 model ruang yang diujikan, maka dibagi menjadi tiga kelompok, yakni netral, spiritual, dan sangat spiritual. Nah, yang akan dielaborasi lebih lanjut, akan dielaborasikan adalah yang mendapatkan predikat sangat spiritual, yaitu ada 2 ruang. Nah, kemudian analisis juga dilanjut dengan membandingkan faktor-faktor pembeda model ruang dengan data dari kuesioner, seperti yang telah disampaikan di awal, hingga didapat diagram-diagram tersebut. Untuk akhirnya model ruang tersebut yang mendapatkan predikat sangat spiritual dielaborasi dan ditarik kesimpulan. Kesimpulannya adalah penelitian dapat diketahui bahwa berhasil persepsi spiritual bangkit dalam model ruang bergantung pada tingkat kesadaran responden terhadap kualitas metafisik cahaya yang ada, yang sangat dipengaruhi keberhasilannya melalui elemen dalam ruang untuk menghasilkan kualitas fisik cahayanya. Habis? Maaf. Oke, udah habis ya? Iya. Ya, oke. Terima kasih. Mohon maaf ada 1-2 slide lagi yang belum. Terima kasih atas perhatiannya. Oke. Baik. Terima kasih atas presentasinya. Kita masuk ke presenter selanjutnya, dapat dilanjutkan oleh Saudara Christian Iwan Prasetya, dipersilahkan. Iya. Oke. Selamat pagi Prof. Totok dan teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Transformasi Arsitektur Terminal Internasional Bandara Igusti Ngurah Rai ditinjau berdasarkan pemahaman arsitektur Nusantara. Pertama dari pendahuluannya, saya akan mulai dari latar belakang, yaitu mengapa saya memilih bandara, karena bandara ini sebagai identitas suatu tempat. Lalu hubungan identitas bandara ini berhubungan dengan arsitektur bangunannya dan pentingnya pemahaman arsitektur Nusantara. Nah, arsitektur tradisional Bali dan modern adalah bagian dari arsitektur Nusantara. Lalu apa masalahnya? Bangunan tradisional Bali ini punya keterbatasan pada bangunan bentang besar bebas kolom. Lalu bagaimana? Bandara adalah bangunan bentang lebar, sehingga diperlukan adanya sebuah penyandingan antara tradisional dan modern. Lalu apa kaitannya dengan Nusantara? Jadi arsitektur dan proses transformasinya adalah bagian dari kebinekaan. Lalu bagaimana proses transformasi arsitektur tradisional Bali pada terminal internasional Bandara Igusti Ngurah Rai ditinjau berdasarkan pemahaman arsitektur Nusantara? Dari penelitian ini saya menggunakan metode deskriptif dan kualitatif. Lalu masuk ke tinjauan pustakanya, saya menggunakan ada 3 teori, yaitu Nusantara, transformasi, dan tradisional Bali. Yang pertama adalah arsitektur Nusantara. Saya menggunakan 11 pemahaman. Lalu dalam teori arsitekturnya saya menggunakan teori yang dijelaskan oleh Geoffrey Broadbent di bukunya yang berjudul Desain Arsitektur, yaitu ada desain pragmatis, transformasi pragmatis, transformasi secara tipologis. Menurut Bu Indah Widya, yaitu ada transformasi yang tanpa merubah kode budayanya, dan ada transformasi memunculkan kode baru. Lalu dari teori arsitektur tradisional Bali, itu ada berdasarkan filosofi dan tipologi. Pertama dari filosofi,
itu adalah trimandala. Lalu dari tipologinya, itu saya akan analisis berdasarkan tatanan ruang. Yang pertama, tatanan ruang dalam dan luar Bali menerapkan konsep penaungan. Lalu dari bentuk dan sosok, bentuk atau sosok kakinya. Yang pertama dari kakinya, jadi perancangan dari bagian kaki bangunan menyesuaikan dengan bentuk dasar badan bangunannya. Lantainya juga cenderung lebih tebal dan tinggi untuk mengatasi hujan. Lalu dari bentuk atau sosok badan, nah dinding ruang sebagai badan bangunan bisa ada dan juga hanya pengkayaan bagi pendayagunaan, penaung atau peneduh tersebut. Lalu dari bentuk atau sosok kepalanya, unsur atap ini adalah bagian utama dari filosofi arsitektur tradisional Bali. Lalu dari detailnya, pertama ada detail ornamen, yang kedua ada detail material. Dari material ini, arsitektur tradisional Bali sering menggunakan batu bata, kayu ukir, jerami, dan bata merah peripihan. Lalu masuk ke objek penelitiannya, yaitu bandara, terminal nasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, dan langgam tradisional. Lalu masuk ke analisisnya. Ini proses analisis saya akan menjelaskan bagaimana cara saya menganalisisnya. Jadi pertama saya akan sandingkan Terminal Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai dengan arsitektur Nusantara dan arsitektur Bali, tradisional Bali. Lalu dari kedua objek tersebut, dari kedua variabel tersebut akan saya analisis tatanan ruang dalam, luar, dan dalam bangunannya, bentuk atau sosok atau 3D-nya, dan detailnya. Dan dari ketiga hal tersebut, pertama ada tatanan ruang dalam dan luar. Nah, jadi kalau di tatanannya itu adanya teras yang semi terbuka, memungkinkan adanya penilaian alami sejalan dengan ciri arsitektur Bali, harmonis dengan alam. Di sisi arsitektur Nusantara, pemahaman tentang penaungan cocok dengan fenomena ini. Lalu ini saya bandingkan Nusantara dengan teori Nusantara dan Balinya, itu sesuai dengan teori Nusantara yang menyebut menerima teknologi modern, arsitektur penaungan, dan menjelaskan tradisi tanpa tulisan. Sementara dari Balinya sendiri juga itu juga menerapkan konsep persandingan ini memunculkan sebuah kode transformasi yang bersifat tipologis, merujuk pada arsitektur tradisional Bali tanpa merubah kode budayanya. Lalu dari sosok atau bentuknya, pertama dari kakinya, itu bagian kaki dari bangunan ini dibungkus dengan langgam arsitektur tradisional Bali dengan memberi kesan untuk penggunanya bahwa bangunan bandara ini merujuk ini dari disiplin arsitektur, menerima teknologi modern, arsitektur penaungan bukan perlindungan, dan menggunakan ornamen dan dekorasi. Dan pada Bali ini merujuk pada filosofi tradisional Bali, yaitu Nista Mandala. Di dalam yang masuk ke proses transformasinya, itu terlihat kemiripan secara tidak sengaja atau sengaja pada bagian kakinya, yaitu pada kolom-kolom yang memberikan bangunan bandara seolah-olah melayang. Lalu dari sosok atau bentuk badannya, itu yang pertama, badannya ini adalah bangunan bentang besar modern futuristik yang dibungkus dengan langgam arsitektur tradisional Bali pada bagian luarnya. Ini sesuai dengan teori Nusantara yang menghargai sejarah, menerima teknologi modern, arsitektur penaungan bukan perlindungan, menggunakan ornamen dan dekorasi, dan sesuai juga dengan teori tradisional Bali, yaitu triangga bagian badan bangunan yang disebut juga dengan bagian madya, di mana manusia melakukan aktivitasnya. Lalu pada transformasinya antara tradisional dan modern, ini menghasilkan sebuah persandingan. Lalu masuk ke sosok atau bentuk kepalanya. Pada bagian kepala bangunan, unsur arsitektur tradisional Balinya diperlihatkan pada balai-balai kulkul yang beratap limas. Sementara bentuk atap modern, bentuk gelombang dianalogikan dengan ombak laut. Ini sesuai dengan teori Nusantara yang menghargai sejarah, sebuah pengetahuan dari disiplin arsitektur, menerima teknologi modern, penaungan bukan perlindungan, dan menjelaskan tradisi tanpa tulisan. Baik, terima kasih atas presentasinya. Untuk peserta selanjutnya dapat dilanjutkan oleh Saudara Pravidra, dipersilahkan. Ya. Selamat pagi pada Pak Totok, para dosen, dan para tamu, baik dan teman-teman.
Hari ini saya akan melanjutkan penjelasan dari desain Bandara Internasional Soekarno-Hatta ditinjau berdasarkan arsitektur Nusantara pada pola tata ruang, sosok, dan ornamennya. Masuk ke latar belakang, di mana saya ingin melakukan pengembangan pengetahuan dari identitas arsitektur di Indonesia. Saya mengambil teori dasar, yaitu teori arsitektur Nusantara. Objek yang saya pilih ialah adalah Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Terminal 1-3. Alasan pemilihan dikarenakan ada memiliki keunikan di masing-masing terminal, baik yang terminal baru, yaitu Terminal 3, dan terminal lama, yaitu Terminal 1 dan 2. Rumus masalah yang saya dapat, yaitu dari secara visual dapat terlihat bahwa Terminal 1 dan 2 itu memiliki pendekatan adat Jawa, sementara Terminal 3 memiliki adat Nusantara, namun tidak terlalu terlihat. Jadinya secara visual tidak terlihat arsitektur Nusantaranya, namun mungkin ada dalamnya. Itu pertanyaan yang saya munculkan. Bagaimana karakter arsitektur Nusantara, Terminal 1, 2, dan 3 pada pola tata ruang, sosok, dan ornamen. Yang kedua, di antara Terminal 1, 2, Terminal 3, terminal mana yang lebih kuat menunjukkan karakteristik arsitektur Nusantara. Kajian teorinya saya ambil dari Prof. Yosef Priyotomo. Ini teori beliau membandingkan arah Eropa dan Nusantara. Lalu ini ada filosofi dari arsitektur Nusantara, dari Bhinneka Wujud, maupun teori arsitekturnya. Lalu saya sambung juga dengan teori dari Robert Stern, yaitu Neoclassicism, yaitu kanonik, ironik, tradisi modern, laten, dan fundamental. Ini saya gunakan guna untuk melakukan klasifikasi, yaitu kanonik dan ironik mengarah pada duplikasi atau ke adat Nusantara yang asli, sementara tradisi modern hingga fundamental sudah mengarah pada abstraksi. Ada percampuran antara budaya baru dan budaya asli. Disertasi saya ambil dari Rahadian. Ya, ini merupakan proses analisis yang akan saya lakukan, yang sudah saya lakukan. Masuk ke kajian analisis, saya membagi dari 12 variabel, dimulai dari variabel pertama yaitu tata ruang luar, analisa pola tata ruangnya. Di sini saya mengklasifikasinya yaitu kanonik, dikarenakan denah dari atau tata ruang dari Terminal 1 dan 2 ini dekat dengan apa yang sudah ada di Jawa. Lalu yaitu masih pola tata ruang, yaitu interiornya. Klasifikasinya ironik dikarenakan ada kemiripan antara budaya asli yaitu Jawa, namun sudah ada beberapa perubahan menyesuaikan dengan keadaan saat ini. Yang ketiga, masih dalam analisa pola tata ruang, elemen pelindung samping pada badan bangunan. Klasifikasi yang saya tunjukkan sama halnya dengan yang sebelumnya, yaitu masih memiliki kedekatan dengan arsitektur Jawa, di mana ingin dekat dengan lingkungan sekitarnya, namun sudah ada perubahan-perubahan secara kegunaannya. Masuk ke analisis sosok, itu saya ambil dari tampak terlebih dahulu, di mana ada klasifikasi ironik, di mana terlihat adanya atap dengan warna terakota, baik dengan memiliki juga kesan ada kolongnya. Nah, itu masih ada kedekatan dengan apa yang ada di rumah joglo di Jawa. Namun baik material ataupun struktur sudah berubah. Yaitu pola tata ruang yang keempat, ya sosok yang selanjutnya itu kelima, kaki bangunan, sama-sama memiliki kaki bangunan namun fungsi sudah berbeda. Maka di sini ada pendekatan laten karena hampir tidak terlihat mirip namun memiliki kesamaan, yaitu masih memiliki kolong. Ornamentasi pada elemen pelindung samping, ikonografi, ironik, dikarenakan ada kemiripan, namun sudah berbeda secara kegunaannya. Tradisi modern pada analisis sosok bersifat struktur, karena sudah menggunakan teori struktur yang terbaru. Ornamentasi pada ornamennya, kanonik, karena hampir sama dengan apa yang ada di Nusantara. Untuk warna, tradisi modern, karena ada yang natural maupun natural. Ada yang netral maupun natural. Untuk semua sudah ada baik yang modern yang lokal. Material juga sama, masih tradisi modern. Yang terakhir yaitu atap bangunan, kanonik,
dikarenakan bentuk joglo yang masih digunakan pada Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Lalu masuk ke Terminal 3-nya, di sini saya mendapati adanya arsitektur Nusantara pada tata ruang awal, yaitu adanya laten. Ada kemiripan hanya sebatas ada memiliki ruang luar, perantara, dan dalam pada bangunan Terminal 3 ini, namun tidak memiliki arti yang sama dengan yang ada di Nusantara. Maka dari itu klasifikasinya laten. Klasifikasi laten juga terjadi pada interiornya. Lalu nah ini fundamental. Mengapa fundamental? Karena saya baru mendapatkan info ini dari hasil wawancara pada arsiteknya, yaitu Pak Panobu Silaban, di mana beliau mengatakan bahwa tiang-tiang ada di Terminal 3 itu diambil dari filosofi di tiang di Rumah Toba. Ada Toraja, maaf. Lalu wakil bangunan memiliki laten, ikonografi tradisi modern, karena memiliki material yang sudah modern, namun bentuknya masih sama dengan Nusantara. Ini rangkumannya, kira-kira dari 12 variabel, semua ada di Terminal 1 dan 2, namun hanya ada 5 di Terminal 3. Ya, kesimpulannya, dari pertanyaan pertama itu bagaimana karakter arsitektur Nusantara yang terlihat pada Bandara Internasional Soekarno-Hatta 1, 2, dan 3, yaitu karakteristik pada Terminal 1 dan 2, klasifikasinya pendekatannya mengarah pada kanonik atau hampir mengarah pada duplikasi. Lalu yang Terminal 3 laten karena hanya bisa dibaca oleh mungkin kita sebagai arsitek atau orang-orang yang memahami arsitektur Nusantara. Ya, maaf, waktu sudah habis. Oke. Terima kasih. Baik, 3 presentasi telah dilakukan. Sekarang waktunya kepada para pengulas untuk memberikan ulasan dari presentasi sebelumnya. Kepada Bapak Toto Rusmanto, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Pada karya Arya Disa, di presentasi itu tidak tersampaikan di makalah. Ya. Jadi beberapa materi yang ada di presentasi itu tidak tersampaikan di makalah. Kemudian model ruang yang bagaimana yang dapat dikembangkan di dalam 12 model ruang itu mestinya perlu dielaborasi. Kemudian ada penemuan bahwa ada yang berdampak netral, kemudian spiritual, dan sangat spiritual. Ya, tentunya kemudian yang dielaborasi adalah yang diteliti lebih lanjut adalah yang sangat spiritual. Yang sangat spiritual ini perlu dirinci lagi yang dikaitkan dengan penelitian itu sendiri. Itu yang Arya Disa. Kemudian yang Christian. Pada Christian ada penyampaian bahwa bagian kaki dari bandara itu seakan-akan mengasosiasikan bahwa bangunannya terangkatnya, melayang. Ini kayaknya belum ada penjelasan, karena di dalam makalah itu hanya satu baris kalimat yang menyatakan itu ya. Juga pada bagian badan. Sehingga sebetulnya karena kaitannya lebih mengutamakan kaitan antara arsitektur tradisional dalam bentuk tradisional Bali dengan bangunan modern, tentunya bagian ini harus lebih disampaikan ya. Di dalam penyampaiannya saya tidak menemukan hal itu, hanya kemudian tadi disampaikan bahwa bangunan terminal internasional ini adalah bangunan modern yang dibungkus dengan tradisional Bali, arsitektur tradisional Bali. Sebetulnya mengenai bagian kaki, badan, dan kepala harus lebih rinci lagi. Juga tadi disampaikan mungkin keliru ya, mengasosiasikan atap ombak laut. Saya kira tidak ya, tentunya atap bangunan dengan awan ya mungkin ya. Kalau dengan ombak laut saya kira jauh sekali ya, karena bagian atap juga identik dengan bagian kepala. Itu yang tadi saya temukan pada Mas Christian. Kemudian pada Mas Pravindra. Mas Pravindra ini kan
kemudian menyimpulkan bahwa pada terminal 3 itu yang ditemukan adalah unsur laten yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang punya pemahaman tentang arsitektur Nusantara. Tentunya pada bagian itu perlu dibahas lebih lanjut ya. Nanti hanya disampaikan sepintas dan itu perlu penambahan informasi yang berkaitan dengan analisis itu. Kemudian pada bagian terminal 1 dan 2 yang dikaitkan dengan kanonik, ini saya kira juga perlu disampaikan. Kalau tidak salah, penyampaian mengenai laten berdasarkan wawancara dengan Pak Panogus Silaban ini tidak masuk di dalam makalah yang tersampaikan ke reviewer. Terima kasih. Terima kasih Pak atas reviewnya. Masuki presentasi berikutnya untuk peserta Saudari Demitra Nur Alia. Dipersilakan untuk memulai presentasinya. Selamat siang Pak Totok, Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Ya. Saya Demitra Nur Alia. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Cerminan Arsitektur Nusantara pada tampilan Gedung Pusat Administrasi Universitas Indonesia Depok. Jadi pertama-tama, arsitektur Nusantara ini seakan tenggelam karena ketiadaannya rekam jejak tertulis. Ditambah lagi dengan masuknya pengaruh Barat yang lebih mudah diterima oleh masyarakat. Rekam jejak arsitektur Nusantara tercatat di dalam masyarakat lisan, di mana ucapan dan benda, termasuk benda arsitektur, menjadi medium untuk mencatat pengetahuan terhadap arsitektur Nusantara. Nah, salah satu rekam jejak arsitektur Nusantara yang dapat ditemukan hari ini adalah candi. Candi adalah arsitektur Nusantara yang bersifat ikonik dan monumental, serta dianggap sakral, agung, dan juga ditinggikan oleh masyarakat. Selain untuk mewadahi fungsi dan kegiatan tertentu, candi juga dapat dijadikan alat dalam mengungkapkan budaya Nusantara. Objek studi yang saya pilih adalah Gedung Pusat Administrasi Universitas Indonesia, di mana bangunan ini berupaya untuk mengejawantahkan citra Indonesia di tengah maraknya gaya international style. Berdasarkan fenomena dan latar belakang tersebut, pertanyaan penelitian yang muncul adalah bagaimana perwujudan konsep arsitektur Nusantara yang diterapkan pada tampilan Gedung Pusat Administrasi Universitas Indonesia. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kenusantaraan yang ada pada tampilan objek studi yang berupa bangunan pendidikan yang dibangun pada era modern. Ini sekilas untuk perangkap penelitian saya. Kemudian telah dilakukan studi pustaka yang menghasilkan kerangka teoretik sebagai berikut. Teori utama yang saya gunakan pada penelitian ini adalah teori arsitektur Nusantara oleh Prof. Yosef Priyotomo. Kemudian analisis saya melalui metode unsur-unsur kuat pada candi yang sesuai dengan kaidah-kaidah elemen dalam arsitektur. Persandingan terhadap candi saya gunakan sebagai alat untuk menganalisis kenusantaraan pada tampilan objek studi. Selanjutnya masuk ke hasil temuan saya. Secara singkat, dari bangunan ini adalah untuk mewujudkan citra Indonesia melalui pendekatan tipologis. Tim arsitek mencari esensi dan kesamaan dari seluruh arsitektur tradisional di Indonesia, dan yang didapati adalah tipe bangunan yang memusat, memanjang, serta adanya elemen kolong atau batu. Analisis saya dibagi menjadi 3 ruang lingkup berdasarkan metode unsur kuat pada candi, yakni untuk tata masa terhadap sekitar, sosok bangunan, dan juga fasad bangunan. Jadi bangunan ini berdiri sebagai gedung pusat pada universitas terbesar di Indonesia, di mana masyarakat dari berbagai penjuru Nusantara berkumpul di universitas ini dengan tujuan yang sama, yakni untuk mengejar ilmu setinggi-tingginya. Nah, maka dari itu bangunan ini memiliki kepentingan untuk memegang hierarki tertinggi di dalam kompleks universitas. Gambar yang ditampilkan merupakan sketsa dari citra cakrawala yang memperlihatkan hierarki ketinggian bangunan dengan tetangganya. Selain pada lingkup kompleks, bangunan ini juga memegang hierarki di antara bangunan pendukungnya. Jadi ketika datang ke bangunan ini, pengunjung disambut oleh bangunan yang lebih merendah terhadap masyarakat untuk menaungi menuju ke bangunan utama. Bangunan utama ini menjulang tinggi ke atas yang mencerminkan keutamaan dari ilmu yang ditinggikan di dalam universitas. Kemudian sebagai bangunan pusat, letaknya berada di pusat menciptakan garis-garis sumbu yang berhubungan dengan bangunan di sekitarnya. Dalam rancangannya, bangunan ini tidak berorientasi terhadap suatu hal, namun menjadi dasar acuan untuk orientasi bangunan lainnya di dalam kompleks UI.
Kemudian masuk ke sosok bangunan. Bangunan ini memiliki komposisi bagian 3 sebagaimana candi dan juga arsitektur Nusantara secara umum. Jadi bisa dilihat ada atap bentuk segitiga, kemudian ada badan bangunan, dan kolom pilotis di bawahnya yang memberi kesan kolong sebagai kaki bangunan. Pembagian 3 ini tidak hanya untuk eksterior bangunan, tapi juga cerminan dari pemisahan fungsi di dalamnya. Kemudian konsep bangunan ini mengambil bentuk dasar gubuk primitif sederhana yang dengan 4 penyokong berbentuk persegi yang dipayungi oleh atap berbentuk segitiga. Dalam pengembangannya, bentuk geometri dasar sederhana seperti segitiga dan persegi berhasil dipertahankan. Kemudian ada irama dan repetisi yang berperan untuk membentuk keteraturan dan kesatuan. Terdapat perulangan bentuk atap segitiga di atas keempat badan bangunan dan juga masa penerima di depannya. Kemudian perulangan teritis pada lantai tipikal juga membentuk irama yang memberi kesan formal pada bangunan. Selanjutnya, efek perspektifis pada candi menunjukkan ada suatu prosesi menuju suatu hal yang ditinggikan. Bangunan ini memiliki atap dengan bentuk prisma yang meruncing ke atas, memberi kesan menjauh, dan menunjukkan posisinya sebagai puncak dari suatu bangunan utama. Kemudian terwujud jelas simetri dan keseimbangan pada bangunan. Adanya void di bagian tengah menegaskan kesimetrisan sisi kanan dan kiri yang identik satu sama lain. Kemudian ditemukan wujud tiruan atau mimesis yang meminjam bentuk yang berhubungan dengan alam hayangan pada sosok objek saat adanya metafora bentuk gunung pada atap bangunan. Kemudian dari kejauhan, fasad bangunan bertingkat tinggi ini tampak dominan dinaungi oleh atap dan tritis yang terbuat dari material alami berbentuk genting tanah liat. Tritis ini dipadukan dengan jendela kaca di baliknya yang memungkinkan cahaya matahari dan udara masuk ke dalam bangunan. Kemudian struktur menggunakan material bertulang masih juga tertampak pada fasad. Pada saat wawancara, arsitek dari bangunan ini menyatakan adanya penggunaan material alami seperti kayu dan batu bata, namun tidak tertampak pada fasad bangunan. Bangunan masa kini tidak lagi menggunakan material batu sebagaimana candi. Telah terjadi pergeseran pada penggunaan material karena tidak sedikit candi yang runtuh akibat gempa. Namun, masyarakat terus berkembang untuk mempertahankan esensi dari pemanfaatan sumber daya yang berasal dari tanah Nusantara. Kemudian, material juga berperan untuk menegaskan solid void pada fasad. Sebagaimana candi, solid void ini berupaya untuk mengurangi kesan masif dan volumetrik. Dan solid void pada bangunan ini bersinergi dalam merespon realita iklim tropis. Maaf, waktunya sudah habis. Oke. Boleh langsung kesimpulan bentar ya? Jadi dari kesimpulannya, ada Gedung Pusat Administrasi Universitas Indonesia berhasil mencerminkan keindonesiaan pada tampilannya sesuai hakikatnya yang membawa nama Indonesia pada title-nya. Penerapannya mungkin tidak semata-mata meniru objek arsitektur Nusantara, namun mengambil intisari pada konsepnya. Jadi secara transformasi telah terjadi perubahan pada bentuk, namun objek ini mengandung muatan yang sama. Mungkin sekian, terima kasih presentasi dari saya. Baik, oke. Terima kasih atas presentasinya. Untuk presenter selanjutnya dapat dilanjutkan oleh Saudari Nadine Nur Aditya Putri. Dipersilahkan. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen, serta rekan mahasiswa, dan juga Pak Toto. Perkenalkan saya Nadine, NPM 2019-42008. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang penelitian saya yang berjudul Ekspresi Kenusantaraan pada Balai Adat Sesat Agung di Tulang Buang Barat. Kemajuan zaman dan teknologi menyulut pengetahuan serta semangat dalam meramu dan mencipta. Logika manufaktur yang berkembang pada masa ini menitahkan arsitektur untuk meloloskan diri dari jeratan masa lalu. Fenomena ini kemudian mewabah, menggerus, dan mengikis arsitektur di mana-mana. Dari segala penjuru, arsitektur klasik Nusantara secara empiris telah teruji ketangguhannya dalam menyikapi kondisi alam yang tak menentu. Begitupun dengan kemampuannya dalam menaungi kegiatan sehari-hari manusia Nusantara. Tentu, arsitektur ini lahir di lingkungan dengan konteks sosial budaya yang terpaut oleh waktu. Dan karenanya bentuk-bentuk itu pun memiliki kesempatan untuk berkembang seiring dengan kebutuhan masanya. Dengan menyadari bahwa manusia memiliki kebutuhan yang silih berganti, lantas hal ini menuntut kelulusan pikiran dan ketajaman mata perancang dalam membaca konteks di masanya. Niscaya arsitektur Nusantara dapat berdaulat di kancah global. Dalam perjalanannya, Tubabat telah menjadi tempat persinggahan bagi pendatang dari berbagai daerah. Sungai Tulang Bawang yang melintasi daerah ini merupakan jalur transportasi perdagangan rempah-rempah sejak periode Kesultanan Banjar. Akan tetapi, sejalan dengan pembangunan infrastruktur darat,
permukiman tepi sungai bermigrasi ke tepi jalan raya. Perkembangan titik ekonomi yang sporadik berimbas pada lahan-lahan yang tidak merata. Atas perintah Bupati Umar Ahmad, kadang-kadang eksproyek transmigrasi lekas diisi dengan arsitektur sebagai roda penggerak ekonomi di Tubaba. Berkat tampilannya yang memikat, Sesat Agung telah membawa Tubaba mencapai satu titik dari garis panjang menuju hari depan. Ekspresi arsitektur Sesat Agung yang kental akan semangat baruan dianggap berhasil mereka ulang jejak sejarah dan budaya dalam membangun asa di Tubaba. Sehubungan dengan itu, pencermatan atas atribut arsitektur Sesat Agung dilakukan dalam 3 lingkup. Pada lingkup tapak, atribut yang akan dikaji antara lain masa bangunan, halaman, pencapaian. Setelah mencermati atribut pada lingkup tapak, pencermatan dilanjutkan dengan melakukan pemerian pada lingkup bangunan yang terdiri dari 3 elemen lingkup, yakni elemen lingkup atas, samping, dan bawah. Kemudian hubungan antara elemen tersebut dicermati lebih lanjut pada lingkup struktur. Properti pada lingkup struktur terdiri dari atap, kolom, balok, dan landasan. Dalam mengenali ekspresi kenusantaraan pada arsitektur Agung, arsitektur Agung pada ketiga lingkup tersebut akan dikaji berdasarkan konteks fungsi, iklim, dan geografis tempat. Lalu, arsitektur Sesat Agung disandingkan dengan arsitektur Lampung. Namun atas keterbatasan waktu penelitian ini hanya sampai pada tahap mengaitkan arsitektur Sesat Agung dengan arsitektur Lampung. Dalam menata tapak, arsitektur Sesat Agung berpedoman pada 2 sumbu untuk menciptakan dualitas orientasi. Meskipun begitu, ruang-ruang di lantai dasar diatur secara tegak lurus terhadap poros jalan. Sebagaimana halnya dengan tata tapak arsitektur Lampung, konfigurasi tapak arsitektur Sesat Agung ialah linier dengan halaman di sekelilingnya. Oleh karena bentuk dan ukuran lahan yang serba terukur, maka penyelesaian tapak dilakukan secara rasional menggunakan geometri. Contohnya, pencapaian secara diagonal dipilih untuk menghemat jarak tempuh pengunjung menuju akses utama. Selain itu, peta kolam di hadapannya merupakan bentuk upaya dalam mereka ulang suasana pemukiman tepi sungai yang telah lama ditinggalkan. Atas maksud itu, perjalanan menurun dan mendaki diimplementasikan menggunakan rem sebagai penghubung antara pelataran dengan bangunan. Pada lingkup bangunan, bertolak dari kegiatan konvensi yang dimuat olehnya, fungsi ini mengisyaratkan ruang dengan bentang yang cukup besar. Atas dasar itu, teknik pengkinian ditempuh dengan cara menggabungkan 3 rumah Lampung dalam 2 varian ukuran. Antara syarat teknis dan fungsional, atap digubah secara asimetris guna menangkis panas dan menepis hujan. Terlepas dari syarat dan ketentuan teknis yang membagi atap ini secara asimetris, koreografi antar bidang miring itu membentuk komposisi yang dinamis. Kemudian, kegiatan konvensi yang kerap dilakukan di dalam ruangan membuka kesempatan bagi ruang dalam untuk ditangani secara estetis. Sehubungan dengan ini, langit-langit yang menggantung di bawah rangka atap itu dihiasi dengan ukiran aksara Lampung. Alih-alih melingkupi bangunan dengan dinding masif, arsitektur Sesat Agung menggunakan papan kayu ulin sebagai elemen pelingkup samping. Susunan bilah kayu yang menjulang hingga ambang atap ini berfungsi sebagai dinding dan lubang angin secara simultan. Rangka-rangka ini sengaja disembunyikan untuk merekayasa tampilan yang rapi. Tentu hal ini bertolak belakang dengan dinding arsitektur Lampung yang disusun selaras dengan modul-modul struktur. Meskipun pintu, jendela, dan ragam hias tidak ditemukan dalam komposisi fasad arsitektur Sesat Agung, namun kisi-kisi kayu ini merupakan implementasi dari ragam hias arsitektur modern. Walaupun begitu, orientasi muka bangunan yang tegak lurus terhadap arah angin mengundang air hujan masuk dalam bangunan. Demikian juga dengan suara kegiatan menggunakan pengeras suara yang berpotensi mengganggu lingkungan sekitarnya. Jadi meskipun bilah-bilah kayu itu menghasilkan bayangan yang artistik, namun tidak mampu menyikapi hal-hal mendasar yang berkaitan erat dengan kualitas spasial. Permainan dalam mencipta ketaksaan antara ruang luar dan ruang dalam digarap dengan manis melalui artikulasi plat lantai yang sedikit menjorok ke kolam. Di samping itu, alas ini menggunakan material yang sama dengan kekerasan di sekitarnya. Walaupun daya guna antara arsitektur Lampung dan arsitektur Sesat Agung itu berbeda, namun kesinambungan antara ruang luar dan ruang dalam terimplementasi dengan baik. Sistem struktur bentang lebar yang digunakan oleh arsitektur Sesat Agung ialah perpaduan sistem rangka dan bidang. Dalam upaya meringankan beban bangunan, rangka dinding sengaja dipisahkan dari struktur utama. Meskipun material dan detail konstruksi yang digunakan itu berbeda, namun pertemuan antara atap, dinding, dan pedestal mengandung sistem hubungan dengan arsitektur Lampung, yaitu sistem selaras dengan terobosan dan lainnya.
Lampung kita arsitektur baru dicoba. Di sini proporsi arsitektur Lampung berusaha untuk dipertahankan dengan struktur atap yang baru. Begitu pula dengan pencapaian menuju bangunan yang melibatkan pergerakan manusia. Namun di balik tampil yang memikat, bangunan ini menyimpan sejumlah masalah teknis dan fungsional. Misalnya, kisi-kisi kayu yang melingkupi ruang serbaguna tidak hanya berfungsi sebagai lubang udara, tapi juga sebagai celah masuknya air hujan ke dalam bangunan. Di samping itu, suara yang dihasilkan di dalam bangunan akan menimbulkan kebisingan terhadap lingkungan sekitarnya. Sepertinya, iklim dan syarat fungsional merupakan hal yang remeh dalam perancangan arsitektur Sanggung. Sebab, demi melahirkan identitas baru, bobot arsitektur ditekan hingga sebatas estetika tanpa substansi. Berakibatnya, arsitektur kehilangan daya dalam mewujudkan lingkungan binaan yang optimal. Sampai di sini, peneliti berani menyimpulkan bahwa atribut yang melekat pada tubuh Pusat Agung sukses mereka ulang pesona arsitektur Nusantara. Namun gagal menembus dimensi hakikat akan sebuah pernaungan. Maaf, untuk presentasinya sudah habis waktunya. Ya, ini udah selesai kok. Dari sudut ini dapat disadari bahwa pengetahuan dunia modern tidak hanya menyematkan inspirasi, tapi juga hasrat untuk menguasai. Dan tidak ada kekuatan lain dapat mengendalikannya kecuali perbuatan yang berpangkal pada lingkungan dan akhlak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, dua presentasi telah dilakukan. Sekarang waktunya kepada para pengulas untuk memberikan ulasan dari presentasi sebelumnya. Kepada Bapak Toto Rusmanto, dipersilahkan. Baik. Dari Demitra, itu memang membahas mengenai arsitektur Nusantara dengan teorinya Prof. Yosef. Ya. Tapi tentunya harus ada kepastian dan elaborasi lagi pembagian kepala badan kaki. Karena kepala badan kaki itu tidak berlaku pada seluruh karya arsitektur Nusantara. Memang diterapkan pada candi. Sehingga sebetulnya menurut saya, dari apa yang disampaikan Demitra, pusat administrasi UI itu lebih mengacu pada bangunan candi. Hanya saja dikombinasi dengan penggunaan bagian kolong di bagian bawahnya. Seperti yang disampaikan tadi, misalnya ada unsur memusat, memanjang, kolong dan kolom itu ya. Jadi seperti itu. Kemudian tadi disimpulkan bahwa intinya terjadi perubahan pada bentuk arsitektur Nusantara yang kemudian dirubah menjadi disesuaikan dengan kebutuhan yang menghasilkan karya arsitektur modern tersebut. Memang benar itu. Kemudian yang kedua dari Nadine. Penyajiannya bagus ya. Yang kedua berani mengkritik, artinya mengkritik objek yang diteliti, jadi menemukan masalah teknis yang dihadapi oleh bangunan tersebut ya. Jadi menurut saya kajiannya sangat bagus. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak atas masukannya. Baik, terima kasih atas ulasannya Pak. Baik, langsung saja memasuki presentasi selanjutnya. Untuk presenter selanjutnya dapat dilanjutkan oleh Saudari Amirah Dwila Cahyarani, dipersilahkan. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Amirah Dwila, NPM 2016-420-193. Hari ini akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pelestarian Budaya Jawa pada Fungsi dan Bentuk Masjid Said Naum. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari berbagai suku dan budaya yang patut untuk dilestarikan. Salah satu suku yang telah mengakar ialah suku Jawa. Masyarakat Jawa merupakan masyarakat kuno yang masih menerapkan nilai serta filosofi budaya Jawa pada kehidupan sehari-hari. Salah satunya nilai agama. Islam sendiri menjadi agama primer yang berkembang di Pulau Jawa. Seiring dengan perkembangan ini, masjid juga turut berkembang dan membentuk karakteristik masjid tradisional Jawa. Seiring dengan perkembangan zaman, budaya lokal mulai terkikis oleh budaya modern. Oleh karena itu, dibutuhkan tindakan pelestarian untuk menjaga identitas yang melekat pada budaya lokal. Masjid Said Naum merupakan contoh bangunan modern yang mengadopsi nilai budaya Jawa pada bangunannya, meskipun lokasinya berada di luar pusat kebudayaan Jawa. Hal ini menuai pertanyaan, bagaimana tindakan pelestarian serta unsur budaya Jawa yang ditemukan pada Masjid Said Naum? Untuk membaca objek studi, digunakan teori arsitektur, budaya, serta pelestarian. Teori arsitektur yang digunakan adalah fungsi bentuk makna oleh Capon yang didukung oleh teori ordering principles dan skala bangunan untuk membaca bentuk oleh De Kaching.
dan teori The Building Test oleh Christian Norberg-Schulz untuk mendukung teori fungsi. Teori budaya yang digunakan menggunakan teori Kunchara-Ningrat, yaitu kebudayaan yang dilihat melalui 3 wujud. Wujud ide, sistem sosial, serta artefak. Pada teori pelestarian menggunakan teori Alwin Suryono dengan 6 tindakan pelestarian. Analisis dibaca melalui 3 wujud kebudayaan yang dimulai dari wujud artefak. Wujud artefak sendiri terbagi menjadi 2 lingkup, yaitu lingkup tapak dan lingkup bangunan. Dilihat dari lingkup tapak, pada aspek tatanan massa, sirkulasi, zonasi, elemen alamiah, serta akses masuk, terjadi tindakan replika adaptasi, yaitu mencontoh karakteristik masjid tradisional Jawa yang dibangun ulang dan disesuaikan dengan konteks Masjid Said Naum. Penerapan ini dapat dilihat melalui tatanan massa yang linear dengan area terbuka mengelilingi masjid, sirkulasi masjid yang terbuka tanpa naungan, zonasi berdasarkan sakralitas ruang, serta penggunaan vegetasi serta elemen alam yang mendominasi bangunan seperti batu kali, serta satu akses utama yang berada di area timur. Sedangkan pada aspek elevasi, dilakukan tindakan adaptasi, di mana elevasi Masjid Said Naum terbagi menjadi 3 level, sedangkan elevasi pada masjid tradisional Jawa rata pada tanah. Pada lingkup bangunan, tindakan adaptasi pada aspek atap, dinding, dan elemen struktur dilakukan untuk menyesuaikan budaya Jawa dengan konteks Masjid Said Naum. Hal ini dapat dilihat melalui penggunaan atap yang diputar. Lalu, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Amira Dila, NPM 2016-420-193. Hari ini akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pelestarian Budaya Jawa pada Fungsi dan Bentuk Masjid Said Naum. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari berbagai suku dan budaya yang patut untuk dilestarikan. Salah satu suku yang telah mengakar ialah suku Jawa. Masyarakat Jawa merupakan masyarakat kuno yang masih menerapkan nilai serta filosofi budaya Jawa pada kehidupan sehari-hari. Salah satunya nilai agama. Islam sendiri menjadi agama primer yang berkembang di Pulau Jawa. Seiring dengan perkembangan ini, masjid juga turut berkembang dan membentuk karakteristik masjid tradisional Jawa. Seiring dengan perkembangan zaman, budaya lokal mulai terkikis oleh budaya modern. Oleh karena itu, dibutuhkan tindakan pelestarian untuk menjaga identitas yang melekat pada budaya lokal. Masjid Said Naum merupakan contoh bangunan modern yang mengadopsi nilai budaya Jawa pada bangunannya, meskipun lokasinya berada di luar pusat kebudayaan Jawa. Hal ini menuai pertanyaan, bagaimana tindakan pelestarian serta unsur budaya Jawa yang ditemukan pada Masjid Said Naum? Untuk membaca objek studi, digunakan teori arsitektur, budaya, serta pelestarian. Teori arsitektur yang digunakan adalah fungsi bentuk makna oleh Capon yang didukung oleh teori ordering principles dan skala bangunan untuk membaca bentuk oleh De Kaching, dan teori The Building Test oleh Christian Norberg-Schulz untuk mendukung teori fungsi. Teori budaya yang digunakan menggunakan teori Kunchara-Ningrat, yaitu kebudayaan yang dilihat melalui 3 wujud. Wujud ide, sistem sosial, serta artefak. Pada teori pelestarian menggunakan teori Alwin Suryono dengan 6 tindakan pelestarian. Analisis dibaca melalui 3 wujud kebudayaan yang dimulai dari wujud artefak. Wujud artefak sendiri terbagi menjadi 2 lingkup, yaitu lingkup tapak dan lingkup bangunan. Dilihat dari lingkup tapak, pada aspek tatanan massa, sirkulasi, zonasi, elemen alamiah, serta akses masuk, terjadi tindakan replika adaptasi, yaitu mencontoh karakteristik masjid tradisional Jawa yang dibangun ulang dan disesuaikan dengan konteks Masjid Said Naum. Penerapan ini dapat dilihat melalui tatanan massa yang linear dengan area terbuka mengelilingi masjid, sirkulasi masjid yang terbuka tanpa naungan, zonasi berdasarkan sakralitas ruang, serta penggunaan vegetasi serta elemen alam yang mendominasi bangunan seperti batu kali, serta satu akses utama yang berada di area timur. Sedangkan pada aspek elevasi, dilakukan tindakan adaptasi, di mana elevasi Masjid Said Naum terbagi menjadi 3 level, sedangkan elevasi pada masjid tradisional Jawa rata pada tanah. Pada lingkup bangunan, tindakan adaptasi pada aspek atap, dinding, dan elemen struktur dilakukan untuk menyesuaikan budaya Jawa dengan konteks Masjid Said Naum. Hal ini dapat dilihat melalui penggunaan atap yang diputar, lalu puncak dinding bangunan yang polos tanpa ornamen, serta ruangan yang bebas kolom. Selanjutnya, pada aspek fasad, bukaan, tata ruang,
plafon, dan lantai, dilakukan tindakan replika adaptasi dengan mempertahankan ide penggunaan elemen repetisi kolom kayu pada fasad, jumlah bukaan yang sama di setiap sisi dengan repetisi kisi-kisi kayu, simetrisitas pada tata ruang dengan mihrab di area barat, penggunaan usuk kayu pada plafon untuk mempertegas vertikalitas pada ruang, serta lantai masjid yang langsung bertumpu pada tanah dan menggunakan keramik. Secara fungsi, Masjid Said Naum memenuhi 4 tugas utama bangunan, yaitu physical control, functional form, social milieu, dan cultural symbolization. Hal ini ditunjukkan melalui penggunaan elemen alamiah pada tapak, ruang-ruang pada bangunan yang dapat mewadahi aktivitas, adanya plaza sebagai area komunal, serta wujud fisik Masjid Said Naum yang merepresentasikan budaya. Selanjutnya, pada wujud sistem sosial, pada budaya berkunjung dilakukan tindakan adaptasi. Dalam budaya Jawa sendiri, terdapat etika dalam berkunjung yang disebut unggah-ungguh. Hal ini membentuk zonasi bangunan berdasarkan sakralitas. Terjadi penyesuaian makna berkunjung yang disesuaikan dengan konteks arsitektur. Pada sistem sosial, manusia digolongkan berdasarkan prinsip hierarki yang terbagi menjadi 3, yaitu priai, bandara, dan wong cilik. Penerapan ini dapat dilihat melalui elevasi bangunan yang terbagi menjadi 3 dengan ruang sholat utama yang berada di elevasi tertinggi. Tindakan pressure dilakukan karena mempertahankan makna yang ada. Di wujud ide sendiri terbagi menjadi 5. Pada filosofi Memayu Hayun Bawana dan Papat Kiblat 5 Pancar, terjadi tindakan adaptasi yang menyesuaikan filosofi dengan konteks arsitektur melalui penggunaan elemen alamiah pada bangunan untuk memberikan kesan harmonis dan selaras dengan alam. Pada filosofi Papat Kiblat 5 Pancar juga membahas mengenai hubungan antar manusia serta manusia alam yang ditunjukkan melalui dinding dengan bukaan, sehingga bangunan tidak tertutup pada lingkungan dan pengguna di sekitarnya. Penerapan hal ini juga dapat dilihat melalui 4 buah kaca patri yang tergantung sebagai pancar pada bangunan. Pada filosofi rukun agawi Santosa Cara Agawi serta senter atau pancar, terjadi tindakan preservasi yang mempertahankan makna pada filosofi tersebut. Hal ini dapat dilihat melalui penggunaan elemen alamiah yang direpetisi sebagai elemen arsitektural untuk mewujudkan kesan harmonis pada bangunan. Masjid Said Naum juga mewujudkan sifat toleran yang tercermin pada filosofi rukun agawi Santosa Cara Agawi Bubrah melalui pemilihan sistem konstruksi atap yang modern. Penggunaan kaca patri pada atap puncak menunjukkan konsep dualitas pada bangunan. Konsep senter atau pancar diwujudkan melalui peletakan lampu gantung yang segaris dengan memolo, serta lokasi Masjid Said Naum yang berada pada pusat kompleks sehingga mudah diakses dari berbagai arah. Secara keseluruhan, kesederhanaan yang diangkat oleh Masjid Said Naum dinilai merangkul budaya lokal dengan cara yang modern. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Puncak dinding bangunan yang polos tanpa ornamen, serta ruangan yang bebas kolom. Selanjutnya, pada aspek fasad, bukaan, tata ruang, plafon, dan lantai, dilakukan tindakan replika adaptasi dengan mempertahankan ide penggunaan elemen repetisi kolom kayu pada fasad, jumlah bukaan yang sama di setiap sisi dengan repetisi kisi-kisi kayu, simetrisitas pada tata ruang dengan mihrab di area barat, penggunaan usuk kayu pada plafon untuk mempertegas vertikalitas pada ruang, serta lantai masjid yang langsung bertumpu pada tanah dan menggunakan keramik. Secara fungsi, Masjid Said Naum memenuhi 4 tugas utama bangunan, yaitu physical control, functional form, social milieu, dan cultural symbolization. Hal ini ditunjukkan melalui penggunaan elemen alamiah pada tapak, ruang-ruang pada bangunan yang dapat mewadahi aktivitas, adanya plaza sebagai area komunal, serta wujud fisik Masjid Said Naum yang merepresentasikan budaya. Selanjutnya, pada wujud sistem sosial, pada budaya berkunjung dilakukan tindakan adaptasi. Dalam budaya Jawa sendiri, terdapat etika dalam berkunjung yang disebut unggah-ungguh. Hal ini membentuk zonasi bangunan berdasarkan sakralitas. Terjadi penyesuaian makna berkunjung yang disesuaikan dengan konteks arsitektur. Pada sistem sosial,
Manusia digolongkan berdasarkan prinsip hierarki yang terbagi menjadi 3, yaitu Priai, Bandara, dan Wong Cilik. Penerapan ini dapat dilihat melalui elevasi bangunan yang terbagi menjadi 3 dengan ruang sholat utama yang berada di elevasi tertinggi. Tindakan pressure dilakukan karena mempertahankan makna yang ada. Di wujud ide sendiri terbagi menjadi 5. Pada filosofi Memayu Hayun Bawana dan Papat Kiblat 5 Pancar, terjadi tindakan adaptasi yang menyesuaikan filosofi dengan konteks arsitektur melalui penggunaan elemen alamiah pada bangunan untuk memberikan kesan harmonis dan selaras dengan alam. Pada filosofi Papat Kiblat 5 Pancar juga membahas mengenai hubungan antar manusia serta manusia alam yang ditunjukkan melalui dinding dengan bukaan, sehingga bangunan tidak tertutup pada lingkungan dan pengguna di sekitarnya. Penerapan filosofi ini juga dapat dilihat melalui 4 buah kaca patri yang tergantung sebagai pancar pada bangunan. Dari filosofi rukun agawi santosa cara agawi serta senter atau pancar, terjadi tindakan preservasi yang mempertahankan makna pada filosofi tersebut. Hal ini dapat dilihat melalui penggunaan elemen alamiah yang direpetisi sebagai elemen arsitektural untuk mewujudkan kesan harmonis pada bangunan. Masjid Said Naum juga mewujudkan sifat toleran yang tercermin pada filosofi rukun agawi santosa, cara agawi bubrah, melalui pemilihan sistem konstruksi atap yang modern. Penggunaan kaca patri pada atap puncak menunjukkan konsep dualitas pada bangunan. Konsep senter atau pancar diwujudkan melalui peletakan lampu gantung yang segaris dengan memolo, serta lokasi Masjid Said Naum yang berada pada pusat kompleks sehingga mudah diakses dari berbagai arah. Secara keseluruhan, kesederhanaan yang diangkat oleh Masjid Said Naum dinilai merangkul budaya lokal dengan cara yang modern. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Baik, terima kasih atas presentasinya. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh Saudari Indira Rahmadevi, dipersilahkan. Ya, nama saya Indira Rahmadevi. Saya akan mempresentasikan judul skripsi saya yang berjudul Pelestarian Wujud Budaya Jawa pada Struktur dan Konstruksi Masjid Said Naum. Pertama, Masjid Said Naum sendiri dilihat dari konsepnya dibangun dengan konsep-konsep arsitektur Jawa. Oleh karena itu, penelitian ini ingin melihat wujud budaya Jawa yang terkandung dalam struktur dan konstruksi Masjid Said Naum, serta tindakan pelestarian wujud budaya Jawa yang terjadi di dalamnya. Penelitian ini sendiri menggunakan metode penelitian kualitatif, di mana data akan dijelaskan secara deskriptif analitik dan komparatif. Teori yang digunakan utamanya pada penelitian ini ada 3. Yang pertama ada teori tektonika dari Carl Friedrich Schinkel yang membagi tektonika ke dalam 3, yaitu ruang, struktur, dan ornamen. Lalu wujud budaya yang dikemukakan oleh Kuncharaningrat yang membagi budaya menjadi wujud gagasan, wujud aktivitas, dan wujud artefak. Kemudian akan menggunakan teori pelestarian dari Alwin Suryono yang membagi tindakan pelestarian menjadi 5, preservasi, restorasi, rehabilitasi, adaptasi, dan rekonstruksi. Objek penelitian merupakan sebuah masjid di Jakarta Pusat bernama Masjid Said Naum yang dibangun oleh Pak Adi Mursid dari Atelier 6. Masjid ini memiliki keunikan dalam struktur, yaitu di mana bila dilihat dari secara ruang, struktur ruangnya itu terdiri dari dinding-dinding pemikul yang membentuk sebuah ruang utama. Meskipun memiliki pengaruh dari Jawa, masjid ini tidak memiliki kolom soko guru di tengahnya dan tetap memiliki ruang peralihan di luar. Lalu juga secara bentuk, dia memiliki bentuk atap tajuk yang telah dimodifikasi. Bila dilihat dari struktur, maka ruang yang tadi sudah disebutkan itu semuanya terbentuk dari elemen-elemen struktur, di mana terdapat dinding dan struktur veranda di ruang peralihan. Secara vertikal, struktur utamanya merupakan menggunakan sistem struktur bidang menggunakan sistem papan paku yang terdiri dari balok kayu dan papan asbestos serta rangka baja yang ditutupi oleh asbestos. Konsep atap sendiri seluruhnya merupakan strukturnya rigid dan tidak perlu penopang. Ornamentasi
yang ada pada Masjid Said Naum ini semuanya berbentuk geometris dan fungsional, sebagaimana di era dia dibangun adalah era modern yang mengedepankan fungsionalitas. Dan Masjid Naum. Pertama, menurut proses pengungkapan akan dimulai dari data fisik objek yang dibaca dengan teori tektonika yang dikemukakan Schinkel yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian akan dilakukan identifikasi budaya Jawa pada objek menurut pembagian dari kuncaran ningrat. Jadi kalau dilihat dari aspek tektonika ruang, struktur dan ornamen, ketiganya itu ditemukan aspek-aspek dari Jawa yang ada di Masjid Said Naum sendiri. Oleh karena itu bisa dikatakan ketiga wujud budaya ini ada pada Masjid Said Naum. Kemudian pada analisis mendetail, jadi ada pembagian secara kepala, badan, kaki yang ada di bangunan tradisional Jawa, itu dipreservasi. Bentuk atap juga, bentuk atap diadaptasi, karena dia modifikasi 45 derajat itu. Ini modifikasinya, jadi segmen atas atap itu diputar sebanyak 45 derajat, walaupun bentuk originalnya itu memiliki kemiripan dengan bentuk tujuh lambang gantung. Lalu struktur utama pada bangunan tradisional Jawa itu menggunakan sokoguru dan tumpang sari sebagai perwujudan fisik dari konsep papat kiblat 5 pancer, sedangkan di Masjid Said Naum ini dia menggunakan struktur bidang yang terdiri dari papan paku dan dinding. Struktur utamanya sendiri tadi sudah dikatakan, dia pembentuk ruang utama masjidnya itu terdiri dari bidang papan paku, lalu dia itu menopang atap tajuk. Dia ini gunanya untuk menopang si atap tajuk yang telah dimodifikasi ini, dan kemudian bebannya disalurkan ke dinding pemikul. Untuk membantu si dinding pemikul ini dalam menyalurkan beban, maka digunakan balok papan kayu, kolom kayu dan umpak yang kemudian dijepit dinding pemikul luar. Kemudian untuk struktur vertikalnya sendiri, di mana Masjid Jawa itu umumnya menggunakan soko guru serta soko-soko penyangga, Masjid Said Naum ini tidak memiliki kolom soko satupun, maka tindakan pelestarian adalah adaptasi. Ini diagram secara struktur penyaluran bebannya secara horizontal dan vertikal. Bisa dilihat kalau misalkan dia itu setelah dari atap, bebannya disalurkan ke dinding, dan kemudian untuk melawan beban vertikal yang dari atap itu digunakan struktur veranda. Jadi wujud artefak budaya mengalami tindakan adaptasi di mana ekspresi dan dasar arsitektur Jawa dipertahankan namun menggunakan teknologi era modern. Pada wujud aktivitas, pelingkup ruang dipreservasi, orientasi atap diadaptasi karena orientasinya walaupun tetap satu ke atas, Masjid Said Naum itu dia juga menunjuk ke segala arah yang menunjukkan relasi manusia dan Tuhan yang fleksibel. Fleksibilitas tetap dipreservasi karena rancangan ini mengandung banyak perubahan dan banyak tindakan adaptasi karena di Jawa itu juga encourage untuk adanya sifat yang fleksibel. Lalu disimpulkan analisis wujud aktivitas mengalami preservasi keseluruhannya karena adaptasi juga dilakukan dengan menambah nilai dan bukan untuk merubah. Untuk wujud gagasan, perwujudan vertikalitas dari kosmologi Jawa diadaptasi karena hilangnya soko guru itu menggantikan makna dari Masjid Said Naum sendiri karena dia perwujudan vertikalnya itu berbeda, dia menggunakan kolom-kolom yang terdistribusi memusat. Lalu untuk struktur pendukung, adanya struktur pendukung itu sebagai perwujudan gagasan saling memikirkan dan meringankan beban pikiran orang lain, itu tetap dipreservasi. Lalu pada ekspresi material struktur, kayu sebagai elemen yang memiliki makna spiritual bagi orang Jawa, walaupun sudah dipadankan dengan material lain, tetap mendominasi rancangan, sehingga terjadi proses adaptasi. Ornamen floral yang terdapat di Masjid Jawa tidak terdapat di Masjid Said Naum. Ornamen yang ada itu polos, geometris, dan fungsional, maka terjadi tindakan adaptasi. Lalu ketahatan terhadap gaya eksternal, yang pertama dilihat dari denahnya, bentuknya simetris, baik untuk antisipasi gaya lateral, kemudian juga secara struktur dia memiliki penanganan yang berbeda terhadap gempa, karena kalau di Masjid Jawa itu dia biasanya menggunakan sendi yang lentur, sedangkan Masjid Said Naum itu seluruhnya rigid atau kaku. Ya, terima kasih untuk presentasinya. 2 presentasi telah dilakukan. Sekarang waktunya kepada para pengulas untuk
memberikan ulasan dari presentasinya. Kepada Bapak Toto Rusmanto, dipersilahkan. Ya, baik. Jadi pada paparan Mbak Amira, mengkaitkan antara budaya dan pelestarian pada Masjid Sayyidina Naum, yang tentunya materi yang bisa disampaikan bisa lebih banyak. Tadi saya lihat tayangannya hanya sedikit ya, yang tentunya mungkin sebagian lainnya ada di tayangan berikutnya ya. Jadi harusnya ada pembahasan mengenai kaitan antara pelestarian budaya Jawa terhadap fungsi Masjid Sayyidina Naum dan pelestarian budaya Jawa pada bentuk Masjid Sayyidina Naum. Kemudian yang kedua pada Mbak Indira dengan tema yang hampir sama, tetapi yang terkait dengan hal lain. Sama seperti pendapat saya yang saya sampaikan tadi, jadi pada bangunan tradisional Jawa, dalam tanda petik bangunan yang ditradisikan Jawa, itu tidak terbagi menjadi kepala, badan, dan kaki. Yang pembagian kepala, badan, dan kaki pada arsitektur Jawa itu hanya pada candi. Nah, ini tentunya perlu diperhatikan lagi juga. Kemudian yang tadi juga disampaikan, sistem balok, papan paku, dan rangka baja. Saya kira ada perbedaan yang mendasar antara sistem balok, papan paku, dan rangka baja. Tetapi tadi disampaikan keduanya masuk di dalam struktur bidang. Ini mungkin perlu penjelasan lebih lanjut di dalam makalahnya itu. Kemudian mengenai penerapan teknologi dari era modern, kaitannya dengan perubahan dan adaptasi untuk menambah nilai-nilai arsitektural. Ini saya kira benar, jadi menurut saya sudah tepat ya. Nah, hanya pada ornamen. Ini pada ornamen tentunya mestinya yang disandingkan adalah Masjid Sayyidina Naum dengan masjid tradisional Jawa. Jadi masjid tradisional Jawa kalau tadi mengambil dari Masjid Agung Demak, tentunya harus disandingkan dengan ornamen yang ada di Masjid Agung Demak. Tetapi kalau itu disandingkan dengan masjid atau Surakarta atau Janji, jadi pada penyandingan yang terkait dengan ornamen ini perlu dieksplorasi lagi. Terima kasih.